Rahasia besar istana terbongkar jika Pratikno dimintai keterangan. Karena Pratikno adalah tangan kanan Jokowi selama 10 tahun. Saya menilai kehadiran Menko PMK atau Pak Pratikno itu bentuk kepanikan. Pratikno yang kemudian mengunjungi Jokowi. Bukankah ditugasi oleh seorang Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus bencana banjir? Malah datang ke rumah Jokowi. Terkait ijazah palsu, terkait berbagai kebijakan, tentu Pratikno wajar jika dia sangat tahu, bahkan mungkin yang paling tahu dibandingkan yang lain. Terpojok dengan dengan temuan dari Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan mereka begitu kan ya. Jangan-jangan 99% apakah ini palsu atau bagaimana? Kepanikan karena baru terjadi di negara kita ini ijazah itu 3 bulan bisa berubah. Tidak pakai embus, tidak ada watermark, tidak pakai watermark, dan mungkin dalam rangka itu. Nah, terus ada lagi pertanyaannya Pak, karena nanti kami juga punya hadiah kepada orang-orang yang punya andil dalam ijazah. 2 orang itu sering disebut tapi tidak pernah ada diperjedakan. Nah, nanti kami hadiahi. Namanya siapa? Namanya Mas Anggit, dan satunya lagi Insinyur Pratikno, nanti akan kami hadirkan. Menurut Bapak sendiri apakah etis hal tersebut? Maksudnya? Dari hadiran. Ya menurut saya Prabowo tidak punya wibawa. Dia menterinya Prabowo kok. Memangnya Pak Jokowi siapa? Kan yang ketipu ya sama yang mukanya polos, ternyata pemain handal. Pemain besti, hati-hati. Muncul pernyataan mengejutkan, 100% Pak Jokowi tidak punya ijazah UGM. Ijazah Pak Jokowi yang atur itu Pratikno, ujar Yudi singkat menunjuk kepada sosok mantan Rektor UGM periode 2012-2017 Profesor Dr. Pratikno M. Sososcan. Saat ditanyakan siapa saja yang mungkin ikut terlibat dalam pembuatan ijazah UGM made in Pasar Pramuka tersebut, Yudi Haryono serta-merta menjawab hanya Pratikno sendiri. Aktornya tunggal, Pratikno, sebutnya dengan yakin. Apa terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini dipermasalahkan? Oh, itu biar biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Rahasia besar istana akan terbongkar jika Pratikno dimintai keterangan. Sangat boleh jadi, karena Pratikno adalah tangan kanan Jokowi selama 10 tahun. Terkait ijazah palsu, terkait berbagai kebijakan, tentu Pratikno wajar jika dia sangat tahu, bahkan mungkin yang paling tahu dibandingkan yang lain. Pratikno banyak tahu soal ijazah Jokowi. Pratikno merupakan sosok yang paling banyak mengetahui soal polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi dari UGM. Pratikno yang banyak tahu soal ijazah Jokowi ini perlu dimintai keterangan. Ini bukan hanya Jokowinya. Karena Pratikno pun pegang rahasia yang luar biasa. Yang menukangi ijazah palsu Jokowi adalah Pratikno, kata Muslim. Pratikno diketahui merupakan mantan rektor UGM, sementara Jokowi mengklaim sebagai alumnus UGM tahun 85. Atas jasanya tersebut menurut Muslim, Jokowi lalu memberikan kompensasi sebagai Mensesnek 10 tahun. Bahkan sekarang berlanjut menjadi Menteri PMK. Dahsyat, luar biasa. Berita hari ini cukup menarik ya, soal Pratikno yang kemudian mengunjungi Jokowi. Ada apa kok mendadak? Bukankah ditugasi oleh seorang Presiden Prabowo Subianto untuk mengurus bencana banjir? Malah datang ke rumah Jokowi. Ada apa? Jangan-jangan sudah terpojok dengan dengan temuan dari Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan mereka begitu kan ya. Jangan-jangan 99% apakah ini palsu atau bagaimana? Sudah terpojok di situ begitu. Saya kira ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian ya bisik-bisik lah begitu. Di mana-mana begitu. Seorang mantan presiden seperti Pak SBY biasa-biasa aja kok begitu kan. Tidak begitu datang ke rumah berbondong-bondong, begitu. Dan seolah-olah dengan hal-hal seperti ini justru masyarakat melihat bahwa wah ini ada apa? Nampaknya penting sekali di detik-detik akhir. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, di sini mereka mengatakan tak diragukan lagi Pratikno sudah pasti terseret dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Ya, oleh sebab itu Pratikno sangat pantas untuk jadi diusut hingga tuntas. Ya, adili Jokowi dan makzulkan Gibran anaknya ya segera mungkin supaya tidak terlalu ribet Indonesia untuk melihat berita ijazah Jokowi ini. Jadi Pratikno ini kan rektor UGM, tadinya langsung dijadikan menteri oleh Jokowi, bisa jadi balas jasa. Ya, jadi teman-teman yang terlibat pemalsuan ijazah Jokowi harus dihukum berat krim. Ya, Pratikno kunci utama yang mengetahui ijazah UPP Jokowi Mukidi.
Nah, hukuman gantung yang pantas untuk orang-orang Jokowi karena buat efek jera untuk orang yang sudah bersalah dan merugikan rakyat dan segera. Ya, ayo dong tegakkan hukum untuk adili Jokowi, bentuk tim independen untuk jujur, tegas, amanah. Jadi teman-teman, selesainya kasus ini kalau Jokowi sudah mati karena duitnya nggak akan habis. Ya, Pratikno harus diperiksa kalau terbukti terlibat dalam kasus ijazah palsu. Jadi kalau orang Jawa bilang itu seru. Pratikno menterinya Wowo malah ngadep ke tuan aslinya. Harusnya menteri ex Jokowi dan over semua bilang plong. Ya, jadi bisa jadi Pratikno lebih tahu tentang ijazah palsu si Kurap. Ya, tapi selama Kapolrinya belum diganti, kasusnya tidak akan terus diusut. Ya, karena terus-menerus Polri ini akan membela kebohongan Jokowi ini. Jadi teman-teman, Pratikno tangan kanan Jokowi yang membuat ijazah palsu Lee Cheng Soi. Ya, Pratikno itu kemungkinan besar terlibat persengkolan tentang ijazah palsu Jokowi karena Pratikno orang dalam UGM coba seret Pratikno itu biar semuanya bisa terbongkar. Ya, jadi teman-teman memang sengaja diulur-ulur supaya kasus Gibran tidak diusik sehingga Gibran selama sampai 5 tahun memang mukidi beserta penjilat-penjilatnya super licik. Ya, jadi teman-teman, Pratikno dalam tetbinya ijazah palsu Jokowi bersengkokol dengan Rektor Eva Emilia dan bersengkokol penipu polisi. Ya, siapapun yang terlibat harus dihukum berat. Ya, Pratikno gak bakalan dipanggil karena penegak hukum amburadul ya. Jadi teman-teman, indikasi ijazah Jokowi palsu cukup mudah tapi pembohongnya menggurite. Ya, Jokowi tidak punya ijazah SMA artinya nggak mungkin diterima UGM, artinya nggak punya ijazah S1 UGM. SMA berdiri tahun 1985 kok ijazahnya tahun 1980. Yang membela itu bodoh atau tuli. Ya, jadi sudah jelas itu palsu ya teman-teman. Mengapa berdirinya SMA itu waktu setahun 1980 sedangkan 985 sedangkan yang ada di ijazahnya itu 1980 ya, itu sudah jelas palsu. Jadi teman-teman, kita tidak percaya bahwasanya ijazah Jokowi itu asli ya teman-teman. Nah, negara ini sengaja bikin gaduh supaya para koruptor terlupakan. Harusnya para penegak hukum cepat tangkap ya, buktilah kebenaran biar cepat selesai. Jadi yang bikin heran kenapa ternak Jokowi masih dipelihara kalau memang sudah diketuk palu oleh hakim pengadilan ijazahnya Joko Widodo itu palsu. Sahila dia itu bukan negarawan ya. Jadi bahkan dia itu adalah seorang pengkhianat kepada rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Ya, harus diadili dan dihukum pidana dan harus membayar ganti rugi 2 orang rakyat yang didolim. Jadi Pratikno ini kelihatannya orang polos, jujur, tapi Pratikno demi uang, demi jabatan rela menumbal. Ya, Pratikno mesti jujur dan menjelaskan ijazah palsu Jokowi karena dia seorang agamis yang taat ya. Kalau hakim memutuskan tidak berdasarkan kebenaran, berdasarkan cuan, tetapi rakyat seluruh Indonesia jangan tinggal diam, satu kata lawan. Ya, sekarang tergantung penegak hukumnya jujur dan amanah tidak. Kalau termul, ya sudah sama aja percuma diinjutin biar Allah yang mengatur baginya orang. Ya, jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini juga sudah banyak yang tahu masyarakat kalau Pratikno sutradara keberadaan ijazah palsu Jokowi ya. Siap dia Pratikno harus bertanggung jawab penjarakan diceblos. Ya, semua tergantung Prabowo. Selama Prabowo masih jongsol Jokowi, negara ya semakin rusak. Nah, sidang dimanapun walaupun menang, tapi ujung-ujungnya polisi yang wajib tangkap. Eksekusi hasil sidang polisi tidak membela kebenaran keputusan. Terus siapa yang harus menangkap seorang pidana? Ya, apa harus rakyat yang harus seret ke penjara? Inilah kalau presiden nggak punya harga diri, lemah, nggak bisa batasi segala kisru negara ini, padahal tinggal pemerintah tangkap di penjara.
Ya, jadi orang awam juga tahu kalau ijazah Jokowi itu palsu ya teman-teman. Nah, berarti Jokowi dan Pratikno ini tukang rusak tatanan rakus kekuasaan, tidak memikirkan nasib bangsa. Jadi kalau negara sungguh fair tentu akan berdiri di tengah sebagai kebenaran ya. Yang hakiki buktikan bahwa negara melalui pengadilan bertindak adil demi kebenaran. Jadi teman-teman, sudah waktunya bila menyembunyikan sebangkai lama-lama akan tercium juga. Semoga segera beres. Pemilik ijazah ini membosankan. Ya, mereka sudah membosankan para rakyat ini, sudah pada bosan ya tentang pemalsuan ijazah Gibran ini. Jadi teman-teman, jangan sampai yang dipanggil yang palsu, yang asli kabur. Waspada topeng palsu berseliuran. Ya, jadi ada dua kemungkinan yang membuat kasus ini selesai. Satu, kalau Kapolri dipecat. Dua, Jokowi meninggal. Ya, kasus ini akan close kecuali kasus Fufu Fafa yang masih akan berlanjut. Ya, adili Jokowi, kalau perlu panggil jaksa, cepat selesaikan kasusnya. Jadi Pratikno dan Ova Emilia tangkap, hukum seberat-beratnya. Manusia jahat-jahat tingkat dunia. Dari prosesnya yang bertele-tele diduga ijazahnya Jokowi terbukti asli ya. Jadi teman-teman, sedulur kabel semuanya, seluruh kabel semuanya, ayo sama-sama belajar memahami tentang malu dipermalukan, memalukan ya. Di negara konohan apapun yang dilakukan diatur, direkayasa keadilan hanya di atas kertas untuk penguasa. Ya, jadi teman-teman, hukum hanya mainan, tapi untuk melawan politik, jujur, cerdas, cinta tanah air, sayang sama rakyat difitnah, diintimidasi, dipojokkan, bahkan disingkirkan polisi, hakim, jaksa, KPK sebagai penegak berbagai diberi. Jadi berani karena benar, takut karena salah. Maka jujur saja biar hidup berkah sampai 7 keturunan. Sudah tapi belum. Ya, jadi mau ambil tunjangan akhir tahun tuh para termul.